sudah mencapai reward platinum? Kalau boleh tahu. Oke, untuk platinum lebih kurang kalau saya nggak salah ada 9 ya. Ya, ada 9 tiket yang sudah keluar ya. Jadi tiket yang keluar itu tidak mencerminkan jumlah pemenang ya yang mendapatkan tiket undian, karena seperti tadi jika mereka mencapai di 10.000 maka dia sudah mendapatkan 2 tiket ya. Jika dia 20.000, satu orang ini sudah mendapatkan 4 tiket ya. Tapi lebih kurangnya kurang lebih ya itu ada di 5 orang ya, 5 orang dengan 9 tiket. Nanti kami akan update ya, dalam beberapa waktu ke depan kami akan update lagi. Ya, mungkin datanya nanti boleh kita update ya Pak ya, di NHI atau di channel mungkin. Iya, ya jadi teman-teman tentunya dengan fakta ini maka 5 orang yang pemegang tiket platinum itu peluang untuk mereka memenangkan hadiah kategori ini sangat besar sekali. Probabilitasnya itu besar sekali. Kenapa? 3 hadiah utama itu diperebutkan oleh hanya 5 orang. Ya, berarti dari 5 itu 3 orang pasti dapat. Ya, probabilitas tinggi sekali. Nah, kita nggak tahu apakah nanti dalam perjalanan menuju exchanger tersebut ada lagi teman-teman yang akumulasi sampai di 5.000 minimal. Ya, karena kalau sampai di 5.000 Anda berhasil menuju sana, berarti kandidat kita bicara orang yang berpeluang untuk memenangkan hadiah ini bertambah 1 lagi. Ya, ayo jadi tetap semangat ya teman-teman. Nah, untuk kategori gold tentunya akan diperebutkan lebih banyak ya, karena di kategori ini aja sudah ada sekitar berapa ya Pak Dani ya, mungkin ada ratusan kali sudah yang berhasil mencapai di 500-an. Pasti di atas. Pasti Pak. Oke ya, jadi Anda semangat, jangan punya target kecil ya, tapi punyalah target setinggi-tingginya. Oke, jadi Anda kalau sudah punya target setinggi-tingginya, tinggal bagaimana kerja kerasnya untuk kita bisa mencapai. Oke, itu Pak Dani. Ya, jadi impian kita mesti mencapai bulan. Kenapa? Kalau tidak tercapai Pak, minimal Anda masih berada di antara bintang-bintang. Wah. Betul sekali. Ya, tapi kalau impian Anda hanya setinggi angin doang, kalau jatuhnya ke lantai, sakit. Bercanda ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Oh, ini sebenarnya curhat Pak. Ada yang curhat. Apa itu Pak? Boleh tolong disampaikan kepada Pak Yohanes Chandra, tolong jangan masuk market akhir tahun karena saya belum punya cukup nagaya Pak. Oke. Ya, jadi teman-teman masuk market itu kapan? Masuk market itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Ya, hanya kapannya itu adalah ketika kita mencapai penjualan di 11.250 ya. Jadi teman-teman, ayo ya, ini jadi apa ya? Jadi pecut lah ya, pemicu buat kita. Karena bisa saja tiba-tiba ada yang serong ya, ada yang borong. Tiba-tiba saja nanti di bulan Oktober atau November sudah mencapai 11.250. Ayo, malah lebih cepat kan? Anda berpikir masih Desember. Anda pun berpikir curhat tadi ya, minta kalau bisa jangan cepat-cepat di Desember. Ya, tapi kan kita nggak tahu. Masuk ya Dani ya. Kita nggak tahu, ada tiba-tiba ada investor yang bersemangat dan cukup banyak, lalu terjadi ya penjualan yang masif. Di Oktober akhir atau di November mencapai itu. Artinya apa? Ya, udah waktunya. Ya, jadi kalau sudah mencapai 11.250 teman-teman, ya perusahaan tidak akan berlama-lama lagi. Sudah pasti akan segera diumumkan exchanger mana yang pertama kita akan masuk. Oke, jadi sisa waktu yang ada ini, ayo semangat teman-teman. Kita harus punya target. Itu yang paling penting menurut saya ya. Kalau bisa seperti Pak Yons. Pak Yons ini keren. Setiap hari Pak Yons punya target
berapapun harus nambah. Itu Ada keren banget. kita? Kalau ada tolong dibuka kameranya ya Pak ya. Ya, Iya. jadi beliau itu punya target pribadi setiap hari sebisa mungkin ada berkat berapapun, ada dana berapapun yang bisa disisihkan, pasti beliau top up. Ya. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda punya target harian atau mingguan atau bulanan? Yang penting punya, ya. Apalagi kalau bisa lebih spesifik Pak Dani. Ya, katakan aja setiap bulan saya mau top up minimal 200 nagaya. Nah, kalau 200 nagaya, 5 bulan lagi sudah 1000. Ya. Ya, selanjutnya tinggal kerja keras ya untuk mewujudkan target-target kita. Ya, jadi yang paling penting adalah kita sendiri punya target. Masalah market kapan masuknya itu nggak perlu terlalu Anda pikirkan lah. Ya, kenapa? Negara yang tadi yang seperti Pak Yunias bilang, market itu adalah keniscayaan. Market itu adalah hasil. Ya, hanya mereka yang ingin cepet-cepet jual, itulah mereka yang memikirkan market. Ya, kalau Anda melihat Nagaya dari konsepnya, Anda melihat Nagaya dari benefit yang bisa Anda terima, ya, Anda nggak akan terlalu memikirkan market, karena Anda pikir loh, saya nggak masuk market pun saya masih terima benefit kok. Ya, kembali berbeda dengan koin-koin lain yang memang satu-satunya benefit yang bisa Anda terima adalah ketika sudah masuk market. Ya wajar mereka mau cepat-cepat. Nah, kalau Anda di Nagaya Anda sudah terima benefit kok, sudah terima edukasi kok, ya. Market itu adalah keniscayaan. Penjualan tercapai ya pasti kita akan masuk. Ya, tapi bagi teman-teman Nagaya yang memang paham konsep Nagaya dan benefit dari Nagaya, mereka akan memahami masuk market, gak masuk market itu gak jadi masalah. Ya, gak jadi masalah. Kecuali teman-teman kita di luar sana memang cari, gini loh, kalau memang mereka yang cari koin Nagaya untuk dijual ketika sudah masuk market, itu menurut saya salah kaprah. Bukan berarti nggak boleh ya, itu silahkan. Ya, itu hak masing-masing. Cuman Pak, maksudnya gini loh Pak, kalau misalkan memang cari Nagaya cuma buat dibeli terus nanti di-dump di market, itu sayang banget. Karena di market sudah ada banyak koin-koin yang seperti itu. Nggak perlu punya legalitas, nggak perlu punya transparansi, nggak perlu punya benefit proyek. Itu sayang banget gitu loh. Benar. Sayang banget. Maksudnya kalau cuma buat begitu doang, sayang beli Nagaya gitu loh. Ya, karena sesuatu yang berkualitas loh. Harganya pun jauh di atas koin-koin lain. Kalau cuma buat begitu doang, sayang. Tapi kalau Anda beli memang benar-benar buat masa depan dan buat benefitnya, nah itu baru benar. Atau edukasinya, nah itu baru benar. Bagaimana Pak menurut? Ya, kita bahkan mengajak teman-teman ya, coba saja begini ya, Anda beli. Ya, katakan saja ya, karena perusahaan kami bersama dengan semua pihak ya yang mengupayakan untuk kita bisa mencapai penjualan di 11.250.000 dalam waktu dekat. Kami terus bergerak ya, jadi bukan cuma perusahaan, bukan saya Pak Dani saja, bukan cuma Pak Yosua saja. Kami terus bergerak mengupayakan ini, tapi juga senior holder, kemudian banyaklah ya pihak-pihak yang akan berkontribusi menuju ke target kita ya, masuk exchanger dalam waktu dekat. Nah, artinya apa? Teman-teman, sebenarnya kalau Anda hari ini memutuskan untuk beli banyak ya, peluang Anda nunggu itu mungkin hanya di ya nggak lebih dari 1 tahun ya. Target kita sudah harus ada, sudah bisa masuk. Itu target ya. Jadi ini bukan sebuah janji, target. Nah, saya bisa pastikan nantinya ketika Anda memutuskan untuk oke, begitu masuk exchanger, saya mau realisasi profit, saya mau jual. Saya bisa pastikan Anda akan galau. Kenapa bisa galau? Karena rencana dari Pak Yohanes, CEO, sebelum masuk exchanger, proyek ketiga itu sudah dijalankan. Ya. Nah, jika proyek ketiga sudah dijalankan, berarti Anda akan menerima benefit itu bukan lagi per 15 hari. Ingat ya, kalau 6 juta proyek kedua jalan, Anda akan terima per 15 hari, kurang lebih ya, 1 bulan 2 kali. Kalau sudah tiga proyek,
itu artinya nanti waktu di exchanger itu sudah akan ada potensi pembagian profit ya dari 3 proyek itu per 10 hari itu sudah landing. Nah ayo coba kalau seandainya Anda, dan 10 hari itu nggak lama ya Pak Dani ya, 10 hari terima pengumuman ada profit sharing masuk, 10 hari lagi 10 hari, Pak. Kayaknya 30 hari aja cepet banget. Nah, Baru itu kemarin dia. terima profit sharing udah diterima lagi. Itu dia, apalagi per 10 hari. Yang pasti Anda sendiri akan galau ya. Karena Bahasanya ketika Anda jual, Anda mau nggak terima, Anda misalkan dapat profit sharing nih, Anda kasih untuk sedekah atau bagaimana, belum sempat dihitung udah masuk lagi. iya. Kasih kepada orang-orang yang Anda sayangi, belum sempat dihitung udah masuk lagi. Gitu kali ya Pak ya? Iya, dan Anda harus ingat loh ya, Anda harus ingat ketika Anda jual itu kan ada yang serok. Kan bukan berarti kalau Anda jual nagayanya menguap. Ya, betul. Itu kan pindah tangan, teman-teman. Artinya ketika Anda jual, ada yang ambil, ada yang beli, dan Anda pasti sudah untung kan? Nah, ada orang yang bersedia beli di harga lebih tinggi dari ketika Anda beli. Ya, itu pindah tangan teman-teman. Dan ingat, ketika pindah tangan, maka benefit itu juga pindah. Hak emasnya pindah, termasuk 3 kali profit sharing waktu di exchanger ya, itu akan pindah tangan juga. Nah, ayo coba, saya mau tanya, apa nggak galau tuh? Saya pikir itu akan menjadi Pak Dani, akan jadi hari galau nasional atau galau internasional itu. Oh iya, internasional, betul, maaf. Iya. Bagi teman-teman yang di luar Indonesia, mohon maaf ya. Terlupakan. Ya, jadi kalau Anda mau coba ya, hanya beberapa bulan ke depan, ketika target ini tercapai, exchanger kita akan masuk. Ya, buktikanlah, Anda buktikan sendiri. Tapi tentunya semua ini Anda lakukan karena Anda sudah paham Nagaya. Ya, Anda yakin dengan Nagaya. Maka lakukan yang terbaik buat Anda. Oke, jadi semoga menjawab ya. Ke market adalah keniscayaan, itu adalah permainan angka. Ya, itu tidak perlu. Kalau Anda paham konsep Nagaya dan Anda tahu kenapa Anda beli Nagaya, untuk apa, market nggak akan terlalu Anda pikirkan. Ya, karena itu hasil. Ya, itu pasti akan terjadi kalau kita bisa lewati dengan baik. Angka itu pasti akan tercapai. Ya. Beberapa komen nih Pak. Yang pertama, Pak Yons, siap Pak, semoga minggu ini akun kedua dapat lagi 1 tiket gold. Wow, luar biasa. Dapat 2 tiket gold, maka target berikut minimal 1 tiket platinum harus tercapai. Amin, semoga tercapai Pak. Mantap, luar biasa Pak Yons. Kami doakan ya.